teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Selviana Angelina. Pada video sebelumnya, aku telah mempromosikan salah satu produk aku, yaitu Lumen Lava. Nah, pada kesempatan kali ini, aku juga akan membahas tentang produk aku ini, yaitu Lumen Lava, dan sekaligus dihubungkan dengan background dari film The Founder. Maksudnya apa? Yuk, terus tontonin video aku, jangan sampai di skip ya, oke? Teman-teman, merintis sebuah usaha bukan hal yang dapat dibilang mudah. Banyak sekali rintangan dan hambatan yang pastinya akan dilalui pada saat kita memulai sebuah bisnis. Tapi itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengelola bisnis tersebut dan apakah kita bersungguh-sungguh untuk meneruskan dan melancarkan bisnis tersebut sesuai dengan apa yang kita mau. Sedang merintis suatu usaha, yaitu Lumen Lava. Nah, usahaku ini sendiri bergerak dalam bidang makanan, penutup atau biasa disebut dengan dessert. Nah, dalam memulai suatu usaha atau bisnis, alangkah baiknya jika kita membuat rencana atau planning akan dibawa kemana bisnis kita ke depannya. Nah, planning ini berguna untuk memaksimalkan apa yang harus kita lakukan pada saat memulai suatu usaha atau bisnis tersebut dan meminimalisir yang namanya kegagalan dalam bisnis kita. Nah, setelah saya melihat suatu film yang berjudul The Founder ini, saya akan membackgroundkan produk saya sendiri dengan film The Founder yang sudah saya tonton sendiri. Nah, ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata sebuah restoran franchise terkenal, yaitu McDonald's. Teman-teman sudah pasti tahu kan apa itu restoran McDonald's, karena restoran McDonald's ini merupakan suatu restoran yang sudah go internasional dan hampir di setiap sudut kota besar itu sudah pasti ada yang namanya McDonald's. Nah, diawali dengan cerita dari Roy Kroc yang merupakan suatu salesman dari pembuat mesin milkshake yang dapat dibilang pada saat itu belum sukses dikarenakan saat dia menawarkan mesin pembuat milkshake-nya itu banyak ditolak oleh pasar. Namun Roy Kroc di sini digambarkan sebagai seorang tokoh yang memiliki jiwa entrepreneur sejati dan memiliki visi misi serta pandangan luas ke depan, sehingga dia tidak mudah menyerah dan selalu menjadi orang yang gigih dalam memperjuangkan keinginannya dia tersebut. Pada suatu saat, secara tiba-tiba Roy Kroc itu mendapatkan suatu pesanan sebanyak 6 buah alat pembuat milkshake dari restoran burger bernama McDonald's di Belgia. Nah, saat sampai di tempat itu, Roy Kroc terkejut setelah melihat bagaimana penanganan restoran tersebut terhadap konsumen-konsumennya, karena restoran tersebut hanya perlu menyajikan pesanan konsumen dalam waktu 30 detik saja, sedangkan rata-rata pada saat itu banyak restoran yang membutuhkan waktu 30 menit pada saat mereka menyajikan pesanan konsumen tersebut. Nah, jadi Roy Kroc di sini bertanya-tanya, kenapa kok restoran McDonald's ini memberikan pelayanan yang sangat cepat? Nah, dari situ McDonald's kan maksudnya dari situ Roy Kroc ini penasaran apa sih rahasia dari McDonald's ini, kenapa kok bisa memberikan pelayanan yang sebegitu cepatnya. Ya, bertemu Roy Kroc ini dengan pemilik McDonald's pada saat itu, yaitu McD. Mereka menceritakan bahwa mereka merancang sistem dapur mereka itu sendiri untuk mendapatkan efisiensi dalam proses produksi serta hasil yang memuaskan. Nah, singkat cerita, Roy Kroc pun tertarik untuk mengajak mereka melakukan kerjasama waralaba pada saat itu. Namun, McDaddy selaku pemilik McDonald's pada saat itu tidak setuju dengan tawaran dari Roy Kroc ini. Dan singkat cerita, dengan kegigihan Roy Kroc ini, akhirnya McDaddy pun luluh dan mau mendilkan kerjasama dengan Roy Kroc ini, dan akhirnya mereka bertiga pun telah resmi bekerja sama. Dalam perjalanannya itu tidaklah mudah karena banyak sekali yang namanya selisih paham antara
Roycroft dengan Mac dan Dick yang mereka ini pemikirannya beda. Jadi karena berbagai konflik atau perbedaan pemikiran antara Roycroft dengan Mac dan Dick ini, akhirnya Roycroft pun bisa mengembangkan restoran franchise McDonald ini menjadi lebih terkenal di kancah nasional, sehingga media pun meliput dan mencatat bahwa pendiri franchise pertama McDonald itu adalah Roycroft, bukan Mac and Dick. Nah, dari situ pasti Mac and Dick marah. Kenapa kok produk McD mereka malah dicatat sebagai produk yang didirikan oleh Roycroft, bukan Mac and Dick selaku pendiri pertamanya. Nah, di situ Roycroft pun mengklarifikasi bahwa Roycroft ini merupakan seorang yang telah membawa McDonald ini menjadi suatu restoran yang berkembang, sedangkan yang dipegang oleh Mac and Dick itu tidak seluas yang telah dipegang oleh Roycroft ini. Nah, akhirnya suatu saat Roycroft pun memberikan cek kepada Mac and Dick. Istilahnya di sini Roycroft membeli produk McDonald atau brand McDonald yang awalnya memang merupakan ide atau inisiatif dari Mac and Dick ini. Jadi McDonald ini resmi diambil alih oleh Roycroft. Teman-teman, setelah kita mereview singkat tentang film The Founder ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap kita melakukan suatu usaha, kita itu harus memiliki pemikiran yang terbuka. Jangan selalu berpikir terkait resiko. Memang resiko itu ada, tapi jangan selalu overprotective terhadap resiko yang akan kita alami. Karena kalau kita sudah berjuang dengan maksimal, sudah memberikan planning yang bagus, dan sudah mempersiapkan semua dengan matang, pasti resiko itu dapat diminimalisir dan usaha kita akan berkembang dengan maksimal. Nah, untuk itu pada produk aku kali ini, yaitu produk Lumer Lava, pasti juga memiliki resiko dan hambatan seperti yang sudah dikatakan pada video sebelumnya, yaitu banyak pesaingnya. Nah, namun di sini ada inovasi tersendiri terkait produk Lumer Lava itu, yaitu menunya yang beraneka ragam serta tambahan topping yang dapat dipilih oleh konsumen, yang pastinya dapat menarik perhatian konsumen lebih banyak lagi. Inilah singkat terkait produk aku, yaitu Lumer Lava yang di backgroundkan dengan film The Founder. Semoga teman-teman semua bisa terinspirasi dan teman-teman yang ingin memulai berbisnis bisa melihat kiat-kiat sukses ala film The Founder yang bisa membantu teman-teman untuk mencari solusi terkait rintangan dan hambatan yang akan teman-teman temui pada saat teman-teman memulai suatu bisnis. Nah, sekian dari aku. Apabila banyak kesalahan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.